Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita untuk mata kuliah manajemen padang pengembalaan. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan sistem produksi ternak berbasis hijauan. Dalam sistem produksi ternak berbasis hijauan ada beberapa praktik yang dilaksanakan oleh para peternak di Indonesia. Yang pertama, sistem di mana ternak digembalakan bebas sepenuhnya pada padang pengembalaan. Jadi siang dan malam ternak itu berada di padang pengembalaan. Yang kedua, sistem ternak diikat di padangan kemudian dipindahkan berkali-kali. Yang ketiga, sistem ternak diikat di padangan dan dipindahkan tetapi juga diberikan hijauan tambahan. Jadi bedanya dengan yang nomor 2, pada nomor 3 ini ada tambahan pakan hijauan yang diberikan pada ternak yang diikat pindah tadi. Yang keempat adalah sistem di mana ternak digembalakan bebas sepanjang siang hari dan ditempatkan di halaman rumah pada malam hari. Kemudian yang kelima, sistem ternak digembalakan pada lahan pertanian yang sudah dipanen selama musim kering. Jadi selama lahan-lahan pertanian tidak digunakan untuk budidaya tanaman pertanian, maka ternak digembalakan pada lahan tersebut. Kemudian ketika musim hujan, pada saat lahan-lahan pertanian digunakan untuk tanaman pertanian, untuk budidaya tanaman pertanian, ternak-ternak tersebut dipindahkan ke padang pengembalaan. Itu biasanya pada musim hujan. Nah, ini adalah sistem yang diperhatikan, apa yang disebut dengan sistem LAR yang ada di Pulau Sumbawa. Kemudian yang keenam adalah sistem cut and carry, sistem potong dan angkut, di mana dalam sistem ini ternak dikandangkan sepenuhnya siang dan malam dan dibawakan pakan untuk diberikan di kandang. Sistem ini misalnya diperhatikan untuk seperti peternak-peternak di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Lombok. Dan yang terakhir adalah sistem feedlotting yang biasanya dipraktikkan oleh para importir untuk ternak-ternak finishing yang digemukkan, diberikan pakan nutrisi tinggi, dipelihara selama 90 sampai 120 hari untuk kemudian dipotong. Ada dua padang pengembalaan yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah padang pengembalaan alam dan yang kedua padang pengembalaan buatan. Baik, kita mulai dengan membicarakan padang pengembalaan alam. Padang pengembalaan alam itu sering berada di daerah yang kering, di mana daerah lahan ini tidak ada sistem irigasi. Lahannya miskin unsur hara, merupakan tanah-tanah lahan-lahan marginal, dan karena miskin unsur hara lahan-lahan marginal, maka di daerah ini umumnya tidak dapat digunakan untuk tanaman pertanian, sehingga yang paling memungkinkan adalah untuk dijadikan sebagai padang pengembalaan untuk pemeliharaan ternak, terutama ternak ruminansia. Kalau kita melihat kualitas dari padang pengembalaan alam, maka kita bisa melihat tidak banyak hasil penelitian padang rumput, padang pengembalaan alam yang dapat digunakan dalam rangka pengelolaan padang pengembalaan. Pengelolaan padang pengembalaan alam itu sangat rumit karena mencakup interaksi antara ternak dan vegetasi yang ada, dan juga interaksi antara jenis tanaman yang berbeda yang hidup pada padang pengembalaan tersebut. Nilai dari suatu padang pengembalaan alam dan seberapa baik ternak yang digembalakan tumbuh dan berkembang pada padang pengembalaan alam tersebut sangat bergantung kepada kualitas hijauan. Sementara kualitas hijauan dari padang pengembalaan alam ini sangat tergantung kepada kesuburan tanah dan curah hujan di mana padang pengembalaan tersebut berada. Jadi secara umum kita dapat
menyampaikan bahwa pada padang penggembalaan alam, kenaikan berat badan ternak itu sekitar 70-90 kg per tahun. Jadi kalau dilihat penaikan berat badan harian itu sekitar 0,2 sampai 0,3 kg per hari. Ini adalah contoh-contoh dari padang penggembalaan alam yang ada. Kita lihat di sini, ini adalah padang penggembalaan di kaki Gunung Rinjani di Pulau Lombok. Kemudian ini adalah padang penggembalaan alam yang ada di bagian barat Pulau Sumba di daerah sekitar Waikabubak. Padang penggembalaan itu menjadi penting pada beberapa hal. Yang pertama, padang penggembalaan alam adalah sumber protein berkualitas tinggi dari vegetasi yang tidak termanfaatkan dan dari lahan yang tidak cocok untuk tanaman pertanian. Yang kedua, padang penggembalaan alam adalah tabungan dalam bentuk ternak bagi para peternak yang memelihara ternak di sana untuk nantinya dapat digunakan bagi penggunaan dana-dana besar bagi peternak tersebut. Jadi peternak membentuk tabungan dalam bentuk ternak yang dilepas pada padang penggembalaan. Kemudian yang ketiga, ternak yang ada bisa digunakan sebagai tenaga kerja dan juga transportasi. Dan yang keempat, ini menjadi penting, padang penggembalaan alam dengan ternak yang ada di dalam padang penggembalaan tersebut adalah bentuk dari perpindahan uang dari daerah yang kaya ke daerah yang miskin. Seperti kita katakan tadi, daerah marginal, miskin unsur hara, satu-satunya yang bisa tumbuh adalah ternak, bernilai ekonomi tinggi, dapat dijual, sehingga nanti perpindahan uang dari daerah yang kaya tempat menjual ternak berpindah ke daerah yang miskin tadi, tempat pemeliharaan ternak tersebut. Oke, kita lanjutkan dengan yang padang penggembalaan buatan. Padang penggembalaan buatan, jenis tanaman itu bisa kita pilih, bisa kita atur, bisa kita budidayakan dengan lebih baik. Dengan demikian, kandungan nutrisi pada tanaman yang ada pada padang penggembalaan alam itu, pada padang penggembalaan buatan itu menjadi lebih baik. Dengan produksi lebih baik, nutrisi lebih baik, daya dukung menjadi lebih banyak. Artinya lebih banyak lagi ternak yang bisa dipelihara dengan satuan luas yang sama. Pemeliharaan ternak lebih mudah bila dibandingkan dengan sistem cut and carry. Karena cut and carry high labor. Kalau pada penggembalaan itu dia low labor. Kemudian kenaikan berat badan jelas bisa lebih tinggi pada padang penggembalaan buatan. Itu kenaikan berat badan bisa mencapai 250 kg per tahun. Sementara pada padang penggembalaan alam hanya bisa mencapai maksimal 90 kg per tahun. Pemanfaatan hijauan pada padang penggembalaan. Tanaman-tanaman yang ada pada padang penggembalaan, kita lihat di sini. Rumput. Rumput adalah pilihan alami atas tanaman-tanaman yang dapat mentoleransi penggembalaan. Titik tumbuh rumput berada pada bagian dasar tiap-tiap daun, sehingga tidak rusak ketika daun-daun dimakan oleh ternak. Ketika dia dimakan, daunnya dimakan, titik tumbuhnya ada di bagian dasar, maka kemudian dia bisa tumbuh kembali untuk membentuk rumput, membentuk daun yang baru. Sapi-sapi yang digembalakan di padang rumput memakan sebagian besar rumput dan mungkin memakan sekitar 20% tanaman lunak bukan rumput, yang kita sebut dengan nama forbs. Forbs atau tanaman lunak bukan rumput ini seringkali adalah sumber mineral yang sangat baik bagi ternak. Akan tetapi, tanaman ini dapat menjadi gulma utama jika tanaman ini tidak dapat dimakan, tidak palatable, atau
beracun bagi ternak yang mengkonsumsinya. Legum adalah FOBs dan merupakan pakan berprotein tinggi karena tanaman ini mampu mengikat nitrogen dengan bantuan bakteri pada sistem perakarannya, sehingga daun-daunnya itu mengandung protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumput. Kita melihat apa yang terjadi ketika rumput digembalai. Setelah daun-daun yang sedang tumbuh aktif dan lebih mudah dimakan oleh ternak, tanaman memiliki luasan daun yang lebih kecil untuk proses fotosintesis. Dan dengan demikian, pada suatu saat pertumbuhan akan menjadi sangat lambat karena tidak cukup nutrisi yang tersedia untuk mendukung pertumbuhan dan pembentukan jaringan baru. Apabila tanaman digembalai secara berat, artinya terlalu banyak ternak yang dilepas pada suatu luas tertentu, ternak berkompetisi, banyak mengkonsumsi dan sering mengkonsumsi rumput, dan penggembalaan ini dilakukan secara berulang-ulang, akar-akar yang tua tidak dapat diganti karena daun-daun akan memperoleh prioritas atas cadangan makanan yang ada. Sistem perakaran akan berkurang dan rumput akan menjadi lebih kecil karena anakan mati dan tidak terganti. Kemudian yang ketiga, ketika tangkai bunga yang sedang muncul dimakan, akan lebih sedikit biji yang akan luruh ke tanah. Jika tanaman pada akhirnya mati, ia tidak dapat diganti karena tidak ada biji di atas tanah. Kita lihat di gambar ini gambar ini adalah dua gambar ilustrasi. Satu mengilustrasikan rumput yang tidak digembalai sama sekali, jadi terjadi pertumbuhan yang terus-menerus, pertumbuhan pembentukan jaringan baru, pembentukan daun tumbuh, kemudian perakaran juga tumbuh dengan baik, sehingga dengan demikian sistem suplai makanan juga berjalan dengan baik. Nah, pada yang sebelah kanan ini adalah menggambarkan rumput yang digembalai, yang direnggut terus oleh ternak. Dengan terjadinya perenggutan yang terus-menerus oleh ternak, sedikit sekali terbentuk daun, tidak cukup luasan yang banyak untuk proses fotosintesis. Dengan demikian jumlah nutrisi yang tersedia sedikit, akar juga tidak bisa mendapatkan suplai pakan yang cukup karena nutrisi yang dihasilkan dalam proses fotosintesis itu diprioritaskan untuk pembentukan daun, sehingga dengan demikian lama-kelamaan daun akar rumput menjadi semakin kurus dan semakin kecil, dan akhirnya lama-lama akan menjadi mati. Jadi defoliasi atau pemotongan terus-menerus akan mengurangi baik pertumbuhan daun maupun pertumbuhan akar. Demikianlah yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Untuk video selanjutnya nanti kita akan membicarakan mengenai kualitas padang penggembalaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.